yaitu mereka yang sudah. Di urutan pertama ada Ganjar Pranowo dengan dukungan 26,6%. Kemudian di urutan berikutnya Prabowo Subianto 17,6%. Kemudian ada Anies Baswedan 16,7%, jaraknya tipis sekali dengan Prabowo. Anies Ganjar warna merah dari 8,8% pada 2 tahun lalu menjadi 26,6%. Jadi mengalami kenaikan terus ya secara cukup konsisten. So, dalam 2 tahun terakhir dari 20% menjadi 17,6%, cenderung menurun. Kemudian Anies Baswedan dalam 2 tahun terakhir dari 11,2% menjadi 16,7%. Anies capek keliling sampai Australia, hasil survei tetap jelek, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC ternyata bikin Anies tidak tenang. Anies curi head start, atau lagi melakukan aksi akselerasi untuk meninggalkan pesaingnya. Tapi hasilnya masih bikin sakit kepala. Survei SMRC menunjukkan dalam simulasi 3 nama dengan teknik tertutup, nama Ganjar lagi-lagi unggul atas Prabowo dan Anies. Dalam format pertanyaan semi terbuka 45 nama, Ganjar mendapat dukungan terbanyak 26,6%, disusul Prabowo 17,6%, Anies 16,7%, Ridwan Kamil 5,6% dan nama-nama lain di bawah 3%. Sedangkan yang belum tahu ada 14,7%. Dari Maret 2021 ke Maret 2023, dukungan semi terbuka kepada Ganjar naik dari 8,8% menjadi 26,6%. Prabowo menurun dari 20% menjadi 17,6%, Anies naik dari 11% menjadi 16,7%. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 4 nama, Ganjar mendapatkan dukungan terbanyak 35,2%. Disusul Prabowo 26,7%, Anies 23,7% dan Erlangga Hartarto 1,5%, yang belum tahu 12,9%. Dari Maret 2022 ke Maret 2023, dalam simulasi pilihan tertutup, terdapat 4 nama ini. Dukungan untuk Ganjar naik dari 22,9% menjadi 35,2%. Anies stabil dari 23,3% menjadi 23,7%. Prabowo turun dari 33,3% menjadi 26,7%. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 3 nama, Ganjar mendapat suara terbanyak dengan 35,5%. Disusul Prabowo 27,2% dan Anies 24,8%, yang belum tahu 12,5%. Dari Mei 2021 ke Maret 2023, dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 35,5%. Sementara Prabowo cenderung turun dari 34,1% menjadi 27,2%, dan Anies cenderung tidak banyak berubah dari 23,5% menjadi 24,8%. Inikah efek dari safari politik yang gencar dilakukan Anies? Kasihan deh dia, capek-capek keliling kesana kemari kayak naik angkot, tebar senyum dan pesona, dadah-dadah dan salaman dengan masyarakat, lalu selfie bareng, hasilnya zong. Apalagi beberapa hari lalu, Anies terbang jauh sampai ke Australia demi tebar pesona di depan wartawan di sana. Jelek-jelekin negara sendiri terkait penanganan COVID-19 tetap tidak membantu mengangkat elektabilitasnya. Sebenarnya banyak pengakuan dari beberapa netizen bahwa acara yang dihadiri Anies itu tidak ramai, cenderung sepi. Ramainya cuma pada saat ada undian berhadiah besar yang sebenarnya tidak akan pernah menang. Atau ramai pas sholat Jumat, sisanya cenderung sepi. Warga juga sebenarnya tidak begitu antusias dengan Anies. Beberapa kali Anies kayak mati kutu dan salah tingkah karena tidak mendapatkan teriakan layaknya idol K-pop. Di sisi lain, 2 kompetitor utama Anies yaitu Ganjar dan Prabowo belum kampanye, belum safari politik, belum terang-terangan tampil. Itu pun elektabilitasnya tetap moncar, apalagi Ganjar. Anies yang sudah jor-joran dan jungkir balik tetap tidak bisa jadi nomor 1. Ibarat Anies curi start, yang lain masih duduk santai, tapi Anies masih belum bisa capai garis finish. Sebenarnya hasil survei ini jadi kayak pisau bermata dua. Di satu sisi ini adalah kabar bagus, di mana rakyat sudah sadar dengan topeng asli Anies. Rakyat sudah sadar kehancuran bakal di depan mata jika dia menang Pilpres. Tapi di sisi lain, kubu Anies bisa jadi gelap mata dan kalap ketika sudah putus asa. Mereka itu payah kalau sudah terjepit, bakal melakukan apapun supaya menang.
Tidak peduli caranya apa dan gimana, pokoknya hajar terus dan tidak ada kata kasih kendor. Yang penting menang, tidak peduli meski harus memecah belah. Ini yang agak ditakutkan. Mereka itu bisa menggila di luar nalar. Politik identitas tak akan terhindarkan, persis seperti yang pernah dikatakan Anies dulu. Ini semacam pemakluman dan tanda bakal adanya politik seperti itu. Tapi peduli amat, biar saja makin nyungsep. Sudah saatnya rakyat sadar, tidak mau lagi dikibuli, dibohongi dan dibodohi dengan mulut manis penuh tipu muslihat. Jangan lagi beri panggung kepada orang yang rela didukung siapapun asalkan menang. Standar etika politik sudah hilang. Bagaimana menurut Anda? Sandi laporkan harta kekayaannya 10,9 triliun rupiah. Pantesan PKS kesengsem sama dia. Ditulis oleh Ferry Padli di siward.com. Meskipun elektabilitasnya masih di bawah Ganjar dan Prabowo, Anies bisa dibilang lebih maju selangkah dibandingkan kedua orang itu. Pertanyaannya kenapa? Pertama, dia sudah dapat dukungan dari 3 partai, yaitu PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat, yang itu sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Dan kedua, statusnya saat ini yang tidak memiliki pekerjaan membuat Anies bisa leluasa curi start alias kampanye duluan. Tinggal lagi sekarang siapa yang jadi cawapresnya? Kalau Anies sudah dapat cawapres, langsung jadi nih barang. Nah, koalisi perubahan sebenarnya tidak kekurangan stok cawapres. Seperti di Nasdem ada Johnny G. Plate, kemudian di PKS ada Aher dan Mardhani Alisera, serta di Partai Demokrat ada AHY. Karena nama-namanya sudah ada, tinggal lagi dirembukan, tidak terlalu sulit. Dan karena Anies bukan kader partai, maka cawapresnya wajib orang internal koalisi perubahan dong. Masa 3 partai mengusung pasangan capres atau cawapres hasil naturalisasi semua? Nampak banget PKS, Nasdem, dan Demokrat minim kader potensial. Atau dengan kata lain, pengkaderan di 3 partai itu tidak jalan. Kemudian, gak ada gunanya mendirikan partai kalau hanya untuk menjadikan orang lain, bukan kader sendiri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, hal tersebut ternyata tidak berlaku bagi PKS. Jelas-jelas PKS punya kader hebat, mantan gubernur Jabar 2 periode akhir, yang kita tahu sendiri bahwa Jabar merupakan provinsi dengan pemilih terbanyak di Indonesia. Partai berwarna oranye tersebut malah mengusulkan kader Gerindra Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies. Iya,